Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang bantuan tunai Rp600.000 tahap 2 mulai dilanjutkan pencairannya. 4 informasi penting untuk para KPM. Yang nomor 4 bagi KPM yang bantuannya tak kunjung cair. Update pencairan bantuan PIP, PKH dan juga BPNT hari ini di tanggal 16 April tahun 2024. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang bantuan tunai Rp600.000 tahap 2 mulai dilanjutkan pencairannya. 4 informasi penting untuk para KPM. Yang nomor 4 bagi KPM yang bantuannya tak kunjung cair. Update pencairan bantuan PIP, PKH, BPNT hari ini di tanggal 16 April tahun 2024. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, langsung saja informasi yang pertama. Hari ini di tanggal 16 April tahun 2024 merupakan hari efektif, hari pertama kerja di seluruh kegiatan pemerintahan ya setelah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Jadi kegiatan di desa, kegiatan di kecamatan, kegiatan perbankan ini sudah mulai aktif per hari ini ya sahabat YouTube. Tentunya buat para keluarga penerima manfaat yang dari beberapa hari yang lalu masih tak kunjung cair bantuannya, semoga di hari efektif ini bantuannya bisa cair ya sahabat YouTube. Namun ini tidak sebuah janji, namun ini adalah sebuah doa ya sahabat YouTube. Jadi ini harus bisa dibedakan antara mana yang sebuah doa, harapan, mana yang sebuah janji ya sahabat YouTube. Jadi harapan kita semoga di hari efektif, hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama lebaran ini, bagi para KPM yang mungkin dari beberapa hari yang lalu masih belum cair bantuannya, bisa segera cair. Amin. Kemudian tentunya karena hari ini adalah hari pertama efektif kerja tentu dari pihak PT Pos Indonesia, ini kebanyakan daerah juga sudah mulai aktif ya sahabat YouTube. Tentu dari pihak PT Pos Indonesia sebagai pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial, baik itu bantuan PKH maupun BPNT, akan melanjutkan proses pencairan. Nah, pencairan terakhir sebelum lebaran yang dilaksanakan oleh pihak PT Pos Indonesia adalah penyaluran bantuan tunai BPNT Rp600.000 untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni bagi KPM BPNT murni yang status di 6NG-nya keterangan SP2D-nya itu sudah SI ya sahabat YouTube. Nah, ini proses pencairannya dilanjutkan. Terbukti dari beberapa postingan para keluarga penerima manfaat di grup-grup media sosial bahwasanya terpantau ada di daerah Padang Timur ini proses pencairannya besok ya pada hari Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Total ada sebanyak 1.141 KPM yang akan disalurkan. Kemudian ada lagi yang di daerah Papua Selatan ya, pembayarannya hari ini di tanggal 16 hingga besok tanggal 17 April. Kemudian ada juga di daerah Musirawas, Sumatera Selatan. Ini bantuan BPNT tahap kedua BLT Rp600.000. Ini juga sudah mulai dibagikan surat undangannya ya sahabat YouTube. Kemudian kemarin terpantau di daerah Gorontalo, ini juga sudah cair bantuan tunai BPNT
sebesar Rp600.000. Itu adalah daerah-daerah yang terpantau oleh kami channel Diari Bansos. Dan daerah-daerah yang tidak terpantau oleh kami itu juga banyak yang sudah mulai mencairkan pihak PT Pos Indonesia-nya, yaitu bantuan BPNT tunai sebesar Rp600.000. Nah, melalui video ini kita ucapkan selamat buat para KPM yang sudah mendapatkan surat undangan, dan bahkan mungkin bagi KPM yang sudah mencairkan bantuan tunai Rp600.000-nya, semoga bantuannya bermanfaat ya sahabat YouTube. Sedangkan buat para KPM yang mungkin masih belum mendapatkan surat undangan ataupun memang yang di daerahnya masih belum ada pencairan bantuan BPNT tunai sebesar Rp600.000, coba bersabar, ditunggu, karena memang proses pencairan yang lewat PT Pos Indonesia antara daerah satu dengan daerah yang lain itu berbeda-beda waktunya ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian informasi yang kedua ya, pada hari ini di tanggal 16 April tahun 2024 adalah instruksi dari pihak Puslabdi Kemendikbudristek ke pihak perbankan agar siswa-siswi yang namanya masuk ke dalam SK pemberian PIP tahun 2024 yang tidak memiliki kartu ATM, jadi hanya memiliki buku rekening simpelnya saja. Nah, ini per hari ini bisa dilayani proses pencairan bantuan PIP-nya ya sahabat YouTube, baik itu jenjang SD sederajat, SMP sederajat di Bank BRI, kemudian SMA SMK sederajat di Bank BNI, dan untuk di Provinsi Aceh yaitu di Bank BSI ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Jadi informasi yang kedua hari ini untuk pencairan bantuan PIP ya bagi siswa-siswi yang masuk ke dalam SK pemberian PIP namun tidak memiliki kartu ATM, hanya memiliki buku rekening simpel, per hari ini sudah bisa dilayani proses pencairannya di perbankan ya sahabat YouTube. Namun bagi para siswa-siswi yang sudah memiliki kartu ATM, nah ini sudah bisa dicairkan sejak beberapa hari yang lalu apabila ketika dicek kartu ATM-nya sudah ada saldo yang masuk untuk bantuan PIP-nya ya sahabat YouTube. Berdasarkan postingan beberapa wali ataupun orang tua yang menge-share bukti penarikan di grup-grup media sosial, nah ini terpantau ada saldo Rp450.000, saldo Rp750.000, ini sudah mulai masuk di kartu ATM untuk bantuan PIP-nya. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian informasi ketiga, pada hari ini di tanggal 16 April tahun 2024, instruksi dari pihak Puslabdi Kemendikbudristek ke pihak perbankan, jadi hari ini juga sudah bisa mulai dilayani proses aktivasi rekening simple ya bagi siswa-siswi yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP tahun 2024. Jadi bagi siswa-siswi yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP di tahun 2024 ini, agar bantuan PIP-nya bisa dicairkan, yang harus dilakukan adalah melakukan aktivasi rekening simple ke bank penyalur ya sahabat itu. Nah, tentunya untuk melakukan aktivasi rekening simple ini harus ada surat pengantar dari pihak sekolahan. Nah, jadi kalau surat-suratnya ataupun syarat-syaratnya itu sudah terpenuhi, maka bisa langsung ke pihak perbankan untuk melakukan aktivasi rekening simpelnya. Instruksi dari pihak Puslabdi Kemendikbudristek ke pihak perbankan per hari ini sudah bisa dilayani ya proses aktivasi rekening simpelnya. Dan proses aktivasi rekening simpel ini berjalan hingga akhir tahun ya sahabat YouTube, hingga akhir tahun insya Allah di tanggal 30 Desember tahun 2024. Nanti ketika siswa-siswi yang masuk SK nominasi ini sudah melakukan aktivasi rekening simpelnya, nanti secara berkala dari pihak Puslabdi Kemendikbudristek akan menerbitkan SK pemberian PIP. Nah, kalau sudah SK pemberian PIP-nya turun, maka bantuan PIP-nya berarti sudah masuk ke rekening simpel yang baru diaktifasi tersebut. Barulah bisa dicairkan ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian informasi yang terakhir, informasi yang keempat, ini khusus bagi KPM PKH BPNT yang bantuannya tak kunjung cair. Mungkin banyak ya para keluarga penerima manfaat yang hingga saat ini tak kunjung cair bantuannya. Dan mungkin kalau saya melihat komentar-komentar di video sebelumnya, banyak sekali yang berkomentar pedas dan lain sebagainya. Kemungkinan besar itu adalah KPM yang tak kunjung cair bantuannya. Nah, di sini bagi para KPM baik PKH BPNT yang tak kunjung cair bantuannya, perlu kita sampaikan bantuan PKH alokasi Maret April, kemudian bantuan BPNT alokasi April
yang lewat kartu KKS ataupun yang lewat PT Pos Indonesia periode April, Mei, Juni itu masih belum selesai proses pencairannya. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Jadi masih ada kemungkinan di beberapa hari ke depan ini KPM yang tak kunjung cair saldonya masuk ke dalam kartu KKS-nya ya sahabat YouTube. Ini ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau misalkan ditunggu sampai selesai proses pencairannya tak kunjung cair juga, maka bisa disimpulkan ya KPM tersebut memang tidak lagi dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Mas, alasannya apa? Kenapa kok saya tidak lagi cair bantuannya? Nah, untuk mengetahui alasannya, ya salah satu caranya mengecek status di 6NG, di operator desa ataupun di pendamping sosial PKH-nya masing-masing. Silakan tanya ke pihak-pihak tersebut terkait dengan status bantuan PKH ataupun BPNT di 6NG-nya. Kira-kira keterangannya apa? Kalau keterangannya adalah periode salurnya adalah periode salur yang lama, tentu itu tidak lagi dicairkan ya, karena memang sudah lewat periode salurnya. Kalau misalkan di situ keterangannya adalah tidak layakan oleh pemerintah daerah, berarti tidak cair. Atau terdeteksi sebagai penerima upah di atas UMP ataupun UMR ataupun UMK, itu juga tidak akan cair. Terdeteksi sebagai PNS, ASN, TNI, Polri, tidak akan cair. Terdeteksi sebagai pendamping sosial juga tidak akan cair. Terdeteksi sebagai keluarga dari ASN, TNI, Polri, ini juga tidak akan cair bantuannya. Nah, banyak sekali sebab-sebab yang menyebabkan bantuan sosial PKH BPNT tak lagi dicairkan ya sahabat YouTube oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Apalagi proses verifikasi kelayakan itu dilakukan oleh pemerintah daerah setiap bulannya. Belum lagi yang lewat PT Pos Indonesia karena efek foto geotagging yang dilakukan oleh pihak PT Pos Indonesia untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi rumah si KPM itu seperti apa. Jadi dari pihak Kemensos sekarang banyak pintu untuk mentidaklayakkan bagi para KPM yang memang sudah tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Namun kalau misalkan si KPM tersebut memang masih layak nih dapat bantuan sosial, namun karena sesuatu hal akhirnya tidak layakan, itu bisa melakukan usul ulang melalui aplikasi Cek Bansos bisa, atau melalui musdes yang ada di desa atau kelurahan. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.